وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamarul wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bi alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama diberikan oleh Allah kenikmatan yang mulia, yang luar biasa, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bersama-sama masih ditemukan oleh Allah. Alhamdulillah, masih mendapati di tahun 1440 Hijriah setelah kehijrahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini suatu anugerah nikmat yang sangat besar, yang agung, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Karena nikmat ini sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberikan kepada kita definisi daripada orang-orang yang beruntung. Siapa itu orang yang beruntung? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tuba liman tala umruh wa hasuna amaluh. Beruntung. Siapa yang beruntung? Kata Nabi Muhammad, mereka orang-orang yang panjang umur, wa hasuna amaluh, dan baik amal perbuatannya. Maka karena itu, kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dapat menghadiri suatu majelis, dapat mengamalkan amal-amal yang soleh, maka itu adalah hakikat kenikmatan yang paling besar melebihi segala kenikmatan yang kita lihat. Karena kenikmatan yang hakiki adalah ketika seorang hamba dapat beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Itu adalah nikmat yang hakiki. Dan bisa menjauhi segala larangan Allah. Karena kalau selain daripada itu, orang melakukan sesuatu urusan dengan dunia, maka itu adalah perbuatan hanyalah sementara. Dia kaya sementara, dia bagus sementara, dia ini sementara, terus segala macam yang hubungan dengan dunia sementara. Sedangkan yang hubungan dengan akhirat akan kekal abadi, walaupun itu masalah dunia. Orang kaya raya hubungannya dunia, tapi kalau dihubungkan dengan akhirat, sedekahkan, diamal jariahkan, dibagai ini, dibikin ini, amal-amal yang baik, maka nanti di akhirat harta yang banyak itu bermanfaat. Karena itu, jadilah manusia akhirat, jangan jadi manusia dunia. Apa bedanya manusia dunia dan manusia akhirat? Satu aja. Contohnya, manusia dunia akan mengatakan, waduh, aku nek Senin taklim ki abot. Minggu Ahad pagi ana taklim, wah ki wayahe sak keluarga ki, aku wayahe mbek keluarga. Wah angel. Kapan ya aku taklim? Sibuk aku wis ora ana wektu aku. Ini orang dunia. Kalau orang akhirat, nah, dia akan mengambil bagian dunia itu yang sekecil, yang sedikit. Bagian dunia yang sedikit, yang kecil aja. Saya kerja sehari dapat sekian, lalu saya untuk makan, untuk minum, untuk keluarga, untuk beli ini dan lain sebagainya. Beli pulsa, keperluan masak dan lain sebagainya. Selesai, sudah. Sisa waktu saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya orang dunia dan akhirat. Maka karena itu usahakan untuk kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk memperbanyak amal akhirat ketimbang amal dunia. Karena kita nanti bakal tahu akhir nanti. Kalau sudah meninggal, kita baru tahu. Kalau sekarang, kelihatan kasat matanya, tidak ada bedanya. Taklim terus. Tidak sugih-sugih, ya ada. Tidak taklim, sugih, ya ada. Tidak ada bedanya. Tapi bedanya nanti. Kalau sudah di akhirat kelak. Atau kalau mau lihat contohnya orang yang sudah rajin ibadah, selalu dekat dengan orang-orang yang soleh, menghadiri majelis taklim. Contoh kecilnya dia itu nanti kalau sudah ada orang yang kepepet. Ada orang-orang itu biasanya orang-orang yang sudah kepepet. Gambarannya orang yang kepepet itu biasanya kalau sudah
habis otaknya karena mikirkan dunia. Dia sudah kerja keras ternyata hilang begitu saja, entah diutang orang, entah dicuri, entah ditipu, entah apa. Nah, itu baru nanti perginya ke temennya yang biasa hadir majelis. Nah, dia ini orang-orang begini ini perginya akan selalu ke orang-orang yang sering hadir majelis. Wah, kayak koncoku. Padahal dia diolok-olok itu terus. Kok ngaji, itu uripmu kerja lah, kapan gue kerja? Nah, begitu sudah rasakan baru nanti datang ini orang ini. Kucuk. Aku main jaluk tulung di awakmu. Gue kan biasa ngaji loh. Ya aku ada masalah nih. Wah, abot ki masalahnya. Jadi dulu kemana saja, ngapain saja. Nah inilah contoh. Al ilmu yahrusuk. Kata Imam Ali, ilmu itu menjagamu. Ilmu itu menjagamu, sedangkan harta engkau menjaganya. Nah, ilmu menjaga kita. Tapi kalau harta, kita yang menjaga harta. Berarti kedudukannya lebih tinggi mana antara ilmu dan harta? Kalau harta, kita jadi pembantu, jadi pegawai, kita menjaganya. Tapi kalau ilmu, kita jadi raja, dijaga. Maka karena itu usahakan ya. Kalau tidak kita yang menjadi orang yang pintar, alim, maka anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita. Kalau tidak, maka kita kumpul cinta kepada mereka. Dan itulah tingkatan-tingkatan yang selalu dianjurkan oleh orang-orang yang soleh. Ya. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au qari'an, au mustami'an. Walatakun khamisan. Jadilah engkau orang yang belajar atau yang mengajar, atau jadilah orang yang mengajar atau yang belajar, atau yang membaca atau orang yang mendengar. Kalau enggak, jangan jadi sampai orang yang kelima. Apa itu yang kelima? Ya, orang yang tidak daripada salah satu dari 4 ini. Naudzubillah min. Karena itu pentingnya hadir suatu majelis Nabi. Disebutkan dalam hadis juga, man aradallahu bihi man yuridillah bihi khairan yufaqihu biddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, ini perlu digarisbawahi, kebaikan yang dimaksud di dalam hadis ini segala kebaikan, baik urusan dunia maupun akhirat. Kebaikan yang kekal ataupun kebaikan yang sementara. Kebaikan dalam segala urusan kita, apapun bentuknya. Keluarga kita, anak kita, harta kita, rumah kita, benda kita, segala macam yang kita miliki. Umur kita, rezeki kita, kerjaan kita, sholat kita, ibadah kita. Yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan dari segala perkara tadi, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan kepada orang tersebut kefahaman dalam agama. Loh, kan urusan dunia, apa hubungannya dengan agama? Kalau orang kaya, orang bekerja, kalau dia tidak paham agama, hasilnya apa? Maling, makan haram, ya. Dilarikan harta ini kepada sesuatu yang haram. Tapi kalau orang pintar, orang yang ngerti agama, diberi sama Allah Ta'ala kepahaman oleh agama, kaya raya, dia akan mensyukuri kekayaannya. Dia akan berikan kekayaan kepada tempatnya, sebagaimana perintah-perintah dalam sedekah dan lain sebagainya. Inilah. Sebaliknya, kalau orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kebaikan, ini makna kebalikan daripada hadis tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan berikan kefahaman dalam agama. Kalau orang sudah tidak paham dalam agama, maka mau nyari kefahaman dari mana lagi? Kalau sudah Allah zat yang memberikan kita segala-galanya, Allah Maha Besar, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menanggung daripada semuanya, yang mengerjakan godok-godar kita, semua ini apa yang kita lakukan itu kehendak Allah. Tidak ingin kita baik, terus mau cari kebaikan dari mana kita? Dikatakan kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala menginginkan kita selamat, sedangkan satu dunia menginginkan kita celaka, maka kita akan selamat. Karena manusia itu tidak hakikatnya tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Yang memberikan manfaat mudarat adalah Allah Ta'ala. Dan sedangkan yang memberikan itu tadi, dan yang maha pemberi tadi adalah Allah, tidak ingin kita baik. Terus mau cari kebaikan dari mana kita?
Mau beli di mana? Baik itu di pasar mana cari? Tidak ada kita dapat. Maka karena itu, inilah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala mudahkan kita bisa hadir. Allah Ta'ala mudahkan kita bisa mendengar. Allah Ta'ala gampangkan kita. Allah Ta'ala dudukkan kita. Allah Ta'ala luangkan waktu kita. Allah Ta'ala mudahkan. Allah Ta'ala buka hati kita segala-galanya. Berarti Allah Ta'ala masih sayang sama kita. Allah Ta'ala masih cinta sama kita. Fulan datang hadir di majelis. Maka kamu itu orang-orang yang masih aku kehendaki, pingin agar engkau menjadi hamba yang baik. Perlu sabar, perlu sabar, perlu menghilangkan waktu kebiasaan yang seharusnya sudah tidur, jam segini belum tidur. Menghilangkan suatu kebiasaan yang biasa dengan keluarga, jam segini tidak sama keluarga. Yang biasa sudah di rumah, jam segini belum di rumah. Yang biasa itu yang semuanya. Sabar. Perlu perjuangan, perlu. Kuncinya sabar. Karena kita itu sabar ini hanya sejam 2 jam. Tapi kita akan mendapatkan kelanggengan kenikmatan yang abadi di surga nanti. Bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lagi seperti biasanya ya, kajian kitab Nasha'id Daniyah ya, itu tadi hanya orang kalau sebelum makan tuh ada apanya? Vitamin Pak ya. Buah-buahannya dulu lah gitu ya. Biar kita punya rohbah, punya semangat. Jadi ngerti, oh saya taklim ini tujuannya biar untuk akhirat. Nah sebenarnya saya tidak ngerti, saya kira ngapain hadir melu-melu hadir aja. Enggak. Taklim wajib hukumnya, perintah dari Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa qala al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad fi kitab an-Nasha'ih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Beliau mengatakan Abdullah Haddad dalam kitabnya An-Nasha'ih ad-Diniyah sampai di pembahasan masih tentang sedekah, adab daripada kita bersedekah. Beliau mengatakan wa idza waqafa sa'il 'alaika fala taruddahu khaiban walau bi syai'in yasir fa in lam taf'al aw lam tastati' fa iyyaka an tanharhu aw tashtamhu wasrifhu anka bi rifqin wa wajhin taliqin fa innal insan qad yanhara sa'il nahratan law a'tahu ma'aha nisfu malihi mathalan kanat tilka nahratu arjahu minhu wa rubbama la yusawi thawab ma'atahu ithmu dhalikal intihar wala tarud awwala sa'ilin yas'aluka wahdhar min dhalik. Beliau memberi kepada kita, ini fungsinya kita taklim ini ya sering saya ucapkan, apa bedanya orang ngaji sama enggak ngaji? Ini bedanya orang ngaji. Beliau menyebutkan kepada kita, apabila telah datang kepadamu orang yang minta-minta kepadamu, pengemis, fala taruddahu khaiban, jangan engkau tolak dia tanpa diberi apa-apa. Walau bisyai'in yasir, kalau bisa beri walaupun sedikit. Jangan kamu, maaf saya enggak ada. Enggak, usahakan walaupun semuanya kita. Bahkan dikatakan orang yang memberi sedekah atau memberi kepada orang yang fakir miskin, kepada orang yang meminta-minta pengemis, sedangkan dia tidak memiliki apa-apa, maka pahalanya itu lebih besar. Karena hitungan pahala itu bukan banyaknya jumlah, tapi perbandingan harta yang kita miliki. Ada seseorang nggak punya harta kecuali hanya 10.000 rupiah. Di rumahnya barang-barangnya hanya yang diperlukan, kipas angin aja nggak ada. Ya sepantasnya dia juga ikut ngemis sebenarnya ya. Tapi karena dia punya harga diri, dia masih mau bekerja dan lain sebagainya, masih mampu, maka dia bekerja. Tidak punya apa-apa, punya uang 10.000, berangkat dari rumahnya mau bekerja. Sampai di lampu merah biasanya, ada orang minta-minta. Pak, Pak, saya belum makan Pak, dan lain sebagainya. Dikasih. Subhanallah 10.000 uangnya 5.000-an. Mau mecah lagi kangelan, ijol kok ya enak. Pak ijol kok pengemis ngomong durung mana, durung buka dasar, lebih repot lagi.
Dikasih 5.000. Berangkat kerja. Ada satu lagi, rumahnya besar, hartanya melimpah, kaya raya. Sampai lampu merah, datang orang. Pak, enggak Pak, saya belum ini. Karena dia juga orang karom, orang suka memberi. Yang kaya juga memberi, yang miskin juga suka memberi. Kasih berapa? 500.000. Serak ngemis sedina itu. Ya, dikasih 500.000. Nih, jajanannya. Sehari enggak ngemis sudah. Dikasih. Nih, buat jajanan. Sama-sama baiknya orangnya. Pertanyaannya, lebih banyak mana pahalanya orang yang sedekah dengan 5.000 dan dengan 500.000? Hah? 500.000 apa 5.000? Hah? Dengan 5. Kenapa? Karena 5.000 yang disedekahkan itu adalah separuh dari hartanya. 500.000 1/10-nya aja tidak ada. 0, sekian persen aja tidak ada. Kaya raya miliarder. Paham ya? Maka karena itu tidak ada kata-katanya gue kurang duit ya pengen piye. Tidak ada kata-kata seperti itu. Kata Habib Salim itu ada kaidah menyebutkan man zada malu zada buklu. Siapa orang yang tambah hartanya maka bakalan tambah pelit. Waduh, ya berarti tidak usah sugih. Tambah harta tambah. Kata Habib Salim kecuali satu. Siapa orang yang waktu dilakat ketika dia miskin dia suka sedekah, maka dia tambah harta tambah lagi suka sedekah. Paham ya? Jadi kalau sudah kemiskin itu tadi sudah biasa dia sedekah, berarti tambahan hartanya itu dia juga ngerti ini bukan milik saya. Maka dia tambah besar lagi sedekahnya. Setiap hari dia tidak punya penghasilan. Penghasilan kalau dihitung sehari cuma 50.000. Sedekahnya dia 10.000. Berarti kalau dikasih sama Allah sehari penghasilan 4 juta. Berarti dia sedekah berapa? Enggak. Banyak. Itulah. Karena itu jangan katakan engkau nek aku duwe, aku nek ana, enggak. Dan otomatis juga ini jangan sekali-kali kita menolak. Ya. Daripada orang yang meminta-minta kepada kita. Aulam tastati fa iyyaka an tanharhu aw tastamhu. Maka hati-hati. Kalau kamu tidak punya, maka jangan kamu tolak, jangan kamu caci, jangan kamu berpaling darinya ataupun merendahkannya. Rano duit, wis wae. Jadi jangan sampai berkata-kata seperti itu, kata beliau. Washifu anka birifkin. Tolak dia dengan cara pelan-pelan, cara baik-baik. Maaf Pak, saya ini tidak ada. Saya ini tadi sebenarnya juga seharusnya sama kayak jenengan nulis tadi. Saya tidak ada sama sekali. Pas kebetulan tidak ada ya Allah. Kalau ada saya mau kasih sudah. Tidak ada sama sekali Pak. Mau pinjam juga sama siapa Pak? Ada orang tidak ada yang percaya sama saya nanti. Maka di situ caranya dengan lemah lembut. Kita juga tahu caranya, kita juga ngerti ya. Orang berbeda-beda juga caranya lemah lembutnya ya. Jangan sampai kita ngasari kepada mereka. Karena orang yang meminta-minta itu sudah dia menjatuhkan harga dirinya secara keseluruhan. Menghilangkan rasa daripada malu, tidak enak, gengsi, semuanya tidak ada. Nah seyogianya kita sama Allah Ta'ala seperti itu. Seyogianya kita ini sama Allah Ta'ala seperti orang-orang yang mengemis. Maaf ya, mungkin barangkali ada sebagian orang-orang pengemis yang dia itu tadi sebenarnya ngemis bukan karena miskin, tapi dijadikan profesi. Saya bukan katakan seperti orang yang begitu. Jadi dia sudah pakaiannya memang orang tidak punya, duduknya tidak ada. Sudah sama Allah juga kita seperti itu. Artinya kita sudah benar-benar melepaskan segala-galanya yang kita miliki. Mau kita kaya, mau kita apa, kita minta ya Allah. Hamba-Mu ini ya Allah, tidak punya apa-apa. Saya ini bahkan saat ini meminta kepadamu itu karena Engkau ya Allah. Engkau yang menggerakkan, kalau tidak ya Allah, saya tidak bisa apa-apa. Jadi benar-benar dia menjatuhkan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, mengingat daripada dosa-dosanya, kesalahannya, sehingga dia tahu dirinya sendiri. Kalau sudah begitu, nanti Allah Ta'ala akan belas kasihnya itu lebih. Jadi kalau minta sama Allah penantang-penantang,
Na'udzubillah min. Kita aja diminta sama orang petantang-petenteng ya. Jadi kayak Allah Ta'ala itu punya utang aja sama kita ya. Kayak kita ini ya, ngutangi Allah Ta'ala. Ya Allah minta, ya Allah, ayo ya Allah cepat ya Allah. Suwenya ya Allah. Allah Ta'ala punya utang. Kayak kalkulator kita minta sama Allah Ta'ala ya. Minta dengan benar-benar. Seperti mereka orang-orang yang sudah menghilangkan rasa malunya, rasa gengsinya, rasa tidak enak semua. Merendah di hadapan orang yang meminta. Wasrifu an kabirifkin wajhin talikin ya. Dengan wajah juga yang senyum ya. Jangan ngomongnya sih kata-katanya lembut, cuman mukanya tidak enak. Pak, lagi ya Pak, ya Allah Pak. Maaf Pak ya, tapi mukanya tidak enak itu. Anda tetap wajahnya yang sumringah, yang senyum, kita tolak dengan baik, biar tidak sampai perasaan orang tadi. Gitu. Walaupun dia memaksa kepada kita, ya mana kadang agak pegel manusiawi ya. Begitu Pak, apunten nih Pak, mboten wonten Pak. Satu surang gue nunggu mangan. Terus iki lho mboten wonten Pak, kula mboten gadah, estu mboten gadah. Terus ora apa-apa wis pira wae lah, tampil kayak apa namanya negosiasi harga ya kayak jual beli kita ini korting-kortingnya. Memang enggak punya ya. Gitu. Fa innal insan qad yadhhar sa'in nahratan. Lo atahu ma'ahan nisfu malihi mathalan kanat tilkan nahrah arjah minhu. Abdullah Haddad memberitahu kepada kita. Terkadang sesungguhnya seseorang itu tadi, terkadang dia mungkin pernah menolak orang yang meminta-minta dengan penolakan yang kasar. Mungkin jaluk-jaluk, duwe ra ono wis teman-teman tuh. Ambine ngono, ambune ra enak. Pokoknya dengan cacian, menolak dengan cacian dan kata-kata yang tidak benar. Ketika sudah berkata seperti itu, ternyata orang itu tadi pernah sedekah lagi atau memberi kepada orang yang pernah minta, yang pernah disakiti hatinya itu dikasih berapa? Separuh dari hartanya. Datang lagi misal orang ini, ya, karena dia kena musibah apa pokoknya intinya ngasihkan hartanya separuhnya. Nih gue dengan separuh harta saya. Itu sakit hatinya orang itu tadi tidak bisa terobati dengan separuh harta yang dimiliki. Merendahkannya orang itu tadi ya, merendahkan, istihgor, merendahkan, menganggap rendah daripada muslim yang lain, itu tidak ada bandingannya. Dosanya masih besar. Bahkan beliau mengatakan, wa rubbama la yusawi thawaba ma atahu ithmu dzalikal antahar. Dan mungkin bisa jadi pahala yang dia berikan dari sedekahnya itu tadi itu tidak bisa menyamai atau bahkan menandingi daripada dosa yang sudah diperbuat, daripada dosa apa? Bukan maksiat yang lain, maksiat yang pernah menyakiti orang itu. Maka karena itu jangan pernah menyakiti hati seorang mukmin, seorang muslim. Jaga. Bahkan kita memandang mata sebelah mata, memandang dengan pandangan rendah kepada saudara kita yang muslim, itu tadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengajarkan lagi, wala tarud awwala sa'ilin yas'aluka wahdhar min dzalik. Dan janganlah kalian menolak orang yang pertama kali minta kenjenengan. Keluar dari rumah misalnya, ketemu orang, Pak, minta Pak. Jangan ditolak. Apa? Allah Ta'ala punya rahasia yang besar. Bahkan beliau mengatakan wahdhar min dzalik. Hati-hati dari perbuatan itu, jangan sampai ditolak pokoknya. Jadi kita harus benar-benar dilihat. Ya. Barangkali orang yang minta itu tadi kepada kita itu adalah orang yang alim, orang yang soleh, orang yang ahli ibadah. Mungkin memang tidak punya, atau mungkin dia adalah Nabi Allah Khidir dan lain sebagainya, atau itu adalah malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita. Kalau kita ngasih, Allah Ta'ala akan kasih lebih-lebih. Tapi karena kita tolak ini, walaupun seharian kita sedekah 1 miliar, tapi karena kita tolak di pagi hari itu, sudah tidak ada gunanya. Pahala dapat, ganti dapat, cuman yang kemuliaan yang besar ini tidak dapat. Maka karena itu kita perlu jaga, kita perlu hati-hati. Terus beliau menyebutkan lagi,
Wa idza tasaddaqta, sekarang cara bersedekah. Ya, kepada siapa sih kita bersedekah? Wa idza tasaddaqta fabda bi aqaribika wa arhamika al-fuqara wa jiranika al-muhtajin. Fa innahum aula bihi min ghairihim. Dan apabila kalian bersedekah, kata Abdul Haddad, maka awali sedekah kalian itu tadi kepada al-aqarib, kerabat kalian, wa arhamik al-fuqara, dan begitu juga orang-orang yang masih ada hubungan rahim dengan kita semua, dengan kita, dan dengan kalian, wa arhamika al-fuqara, mereka orang yang miskin. Ya. Jadi kita awal sedekah itu dianjurkan pertama dengan orang-orang kerabat kita yang dekat. Lalu setelah kerabat kita siapa? Itu tadi, arhamika. Orang-orang yang masih ada hubungan sama kita, hubungan darah dengan kita. Al-fuqara, mereka yang miskin. Ya. Jadi kalau diibaratkan, misal contohnya, kita punya tetangga kanan, orang lain, tetangga kiri, saudara kita. Mana yang didahulukan? Yang kiri, yang saudara kita, baru setelah itu. Paham ya? Ini jadi sama-sama tetangga. Wajiranika al-muhtajin fa innahum aula bihi min ghairihim. Lalu setelah itu tetangga kita yang kekurangan. Nah, perhatikan tetangga kita yang kekurangan. Karena memang mereka itu adalah orang-orang yang membutuhkan, mereka lebih membutuhkan. Ya. Jadi tetangga dulu. Jangan jauh-jauh. Ada dikisahkan seorang yang soleh. Beliau itu tadi ada orang dia itu ahli sedekah. Sampai-sampai beliau itu membuat, kalau di Hadramut itu tadi sigoya. Sigoya itu adalah semacam daripada tempat air, yang mana tempat air itu tadi ada mesin pendingin, di bawahnya ada sumur bornya. Jadi orang minum itu tinggal disodorkan gelasnya itu kok. Terus kayak sini gampangnya dispenser lah. Buat dispenser tapi pinggir jalan. Sak kampung ini ada dispenser besar tadi. Jadi orang itu tinggal nyodorkan gitu toh. Gelasnya itu sudah ada. Di Hadramut itu sana banyak. Sedekah tentang air itu luar biasa. Jadi orang tinggal minum aja sudah. Sudah dingin airnya. 24 jam dingin air itu. Jadi yang bayar listrik dia, yang bangun dia, yang buat sumur dia. Orang itu. Nah, di situ orang ini biasa sedekah seperti itu. Buat lagi. Tapi ketika beberapa saat beliau buat, ternyata setiap hari dilihat airnya itu selalu kotor. Kalau orang-orang mau minum kan dilihat, aduh kotor, gak jadi minum. Akhirnya orang itu gak dapat pahala kan? Yang mau sedekah. Akhirnya dia mikir-mikir, gimana caranya ya biar bersih. Kok perasaan tuh sudah dibersihkan tapi kotor lagi. Akhirnya tuh orang ini mengatakan, manggil satu orang, disuruh untuk mata-matai. Siapa sih yang suka naruh kotoran di tempat air tersebut? Nah, akhirnya malam-malam di mata-matai dilihat, datang orang ini naruh kotoran di tempat-tempat yang memang itu tempat punya airnya, yang punya orang ini tadi. Yang lain tidak dikasih, yang punya orang itu. Terus orang itu ngelapor paginya. Gini Pak, yang ngasih itu ternyata orang dekatnya jenengan. Siapa? Saudaranya jenengan sendiri. Oh, iya. Di situ orang itu baru sadar, ternyata saya itu tadi lebih mentingkan orang lain ketimbang saudaranya. Dari situ dia langsung, besok tolong kamu kirimi makanan, beras, gula, garam, segala macam. Kirim ke orang itu tadi. Setiap sebulan lagi jatah untuk sebulan. Dia satu keluarga berapa? Kirim. Tanpa dia tahu siapa yang memberi. Mulai besoknya sudah tidak ada lagi itu tadi. Kotoran itu tempatnya sudah ada lagi. Nah ini tadi. Itu usahakan untuk kita dahulukan saudara kita dan lain sebagainya. Wa thawabu fi shadaqah alaihim aktsar wa a'dham. Dan sedekah kepada mereka itu lebih banyak dan lebih besar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu 'alal aqarib shadaqatul wasilah. Sedekah kepada orang-orang dekatnya kita, yaitu saudaranya kita, ya, atau paman kita, bibi kita, atau sepupu kita, sedekahul wasilah. Di situ ada dua, dapat pahalanya.
Di situ ada pahala sedekah dan ada pahala silaturahim. Jadi kan nanti dianjurkan tanggal 10 Muharram kita untuk memperbanyak apa? Sedekah dan memperbanyak silaturahim. Sedekah aja kepada saudara kita, nanti kita sudah dapat 2. Paham ya? Wa qala alaihi salatu wassalam al-muta'addi fi shadaqati kamaniha. Wa man ta'addi an tu'tiya shadaqatika lil ajanib wal ab'ath wa anta ta'lamu anna agharibaka wa jiranaka ahwaj. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memberikan al-muta'addi, orang yang muta'addi fi shadaqah kamaniha. Orang yang muta'addi, apa itu muta'addi nanti akan disebutkan. Di dalam bersedekah, dia seperti orang yang mencegah sedekah. Nah, siapa itu al-muta'addi? Orang yang memberikan sedekahnya kepada orang-orang lain dan orang-orang jauh. Sedangkan dia mengetahui ada saudaranya, ada keluarganya, ada tetangganya yang lebih membutuhkan tapi tidak diberi. Maka orang seperti ini itu adalah orang-orang yang seperti mencegah sedekah. Dia dianggap tidak sedekah. Bahkan termasuk golongan orang yang mencegah daripada sedekah. Nauzubillah min dzalik. Karena itu hati-hatilah pada diri kita, keluarga kita, sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan insyaallah biidznillah taala. Wa 'alaika bisadaqati sir. Lalu dia akan membahas lagi pembahasan tentang sedekah itu ada macamnya. Di antaranya sedekah yang jahar, yang kelihatan, yang zahir, kelihatan orang kita memberi kelihatan. Ada juga sedekah sir. Ya. Yang mana sedekah sir itu tadi ada kemuliaan dan keistimewaannya. Ya. Di dalam pernyataan beliau Abdullah Haddad, wa 'alaika dan seyogianya bi sadaqati sir. Engkau hendaknya melakukan sedekah sir. Faqad warada, telah diriwayatkan di dalam hadis, anna thawabaha, sesungguhnya pahala yudha'afu, pahala sedekah sir yudha'afu ala thawabi sadaqati dhahirah 70 dhi'fa. Pahalanya orang yang sedekah secara sir dilipat gandakan oleh Allah daripada sedekah secara zahir 70 kali lipat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah secara sir itu dapat memadamkan daripada api amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gusti Allah kalau ternyata marah buat sedekah sir. Wa ayyu syai'in a'dham min ghadabihi subhanahu wa ta'ala. Dan apa sih yang lebih besar daripada marahnya Allah Ta'ala? Apa yang lebih besar? Tidak ada. Sudah marahnya Allah itu yang lebih besar. Maka karena itu kita harus usahakan. Masih ada harus sedekah sir. Wa ma adfa'athu sadaqatus sir illa li'idhamiha indahu subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah sedekah sir itu dapat memadamkan daripada api amarahnya Allah Ta'ala, karena sesungguhnya pahala sedekah sir itu sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan, kalau Allah Ta'ala in tubdu sadaqati fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam sedekah tadi, dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala juga menganjurkan untuk sedekah sir. Karena sedekah sir itu tadi ya lebih baik untuk kita dan dapat menghapus daripada dosa-dosa kita. Wa innama fuddilat shadaqatus sir li'annaha aqrabu ilal ikhlas. Kenapa sih sedekah sir lebih dimuliakan, lebih mulia, lebih besar keutamaannya, lebih utama ketimbang sedekah yang zahir? Karena sedekah sir itu lebih mendekati keikhlasan. Kalau kita ngasih orang, orangnya tahu, Mas, ini jenengan Mas dikasih. Pasti kan ada, makasih, ini, itu. Nah, ini kemungkinan ya,
Kalau enggak, kasih minyak wangi kepada orang, orangnya suruh ngasihkan ke sana. Jangan ngomong dari saya, sudah habis. Lebih kemungkinannya ikhlas. Tapi kalau enggak, itu pun juga masih dikatakan bukan sir yang begitu. Ada perantara itu masih belum dikatakan sir. Bayangkan. Yang sir itu misalnya buka tasnya orang, bukan diambil duitnya, ya, ditambahi duitnya. Sir. Waduh, itu rezeki. Tidak ada orang mau menanya-nanyakan, tidak ada. Apalagi jumlahnya 1 juta. Saya ditanya-tanyakan sudah ya. Alhamdulillah rezeki dari Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala itu ngerti saya butuh. Loh, orang ini tidak mungkin kembali kepada seseorang. Kembalinya kepada Allah yang uji. Yang ujinya pasti kepada. Tidak mungkin orang itu ngerti. Oh, dia tidak ngerti siapa kok. Ya kembalinya kepada Allah. Karena orangnya benar-benar Tapi jangan sudah ngasih gitu terus dinteni. Ini mau DKI, rak makasih, adalah aku sudah kosir loh. Tidak sudah kosir itu tidak nunggu terima kasih. Alladzi huwa ruhul amal. Nah, ikhlas itu adalah ruhnya amal kita. Jadi kita amal sebanyak-banyaknya, tidak ada ruhnya, tidak ada gunanya. Orang tubuhnya besar kuat, badannya dia tidak ada ruhnya. Hidup. Orang tidak ada ruhnya, kuat dia. Tidak ada ruhnya. Apa gunanya? Ikhlas itu rohnya amal. Jadi amalmu sebanyak apapun tidak ada rohnya, tidak ada gunanya. Nauzubillah min. Karena itu perlu ikhlas. Wa li annaha ab'adu minar riya al-mufsidil amal. Dan juga yang namanya sedekah sir itu yang pertama lebih mendekatkan ikhlas karena dan juga ikhlas itu rohnya amal. Yang kedua karena dia bisa menjauhkan kita dari perbuatan riya. Al-mufsidil amal. Yang mana riya itu bisa merusak daripada amal kita. Fa iyyaka wa riya fi shadaqati. Berhati-hatilah kalian dengan riya di dalam sedekah kita. Ya, dalam sedekahnya kan kalian. Hati-hati kata Abdullah Haddad. Kita itu kalau sedekah hati-hati jangan sampai ada riyanya. Ya. Ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, karena orang. Gak enak ini nggak 10.000 lah, 20.000 lah. Gak enak. Ya terkadang itu ada salahnya juga ya. Bukan saya ngomongin orang-orang kadang ngomong ngomongin wae ini nggak ini akeh-akeh kok bensin dia ini akeh juga. Akhirnya ngasihnya enggak ikhlas. Daftarnya pertama Pak ini 500.000, Pak ini 500.000, Pak ini 300.000, Pak ini. Padahal yang 50.000 yang satu sudah ada juga yang ngasih, tapi tidak ditulis. Dan itu yang besar-besar. Dan yang disodorkan kepada orang-orang yang ini aja. Sehingga orang mau tidak mau ngasihnya. Nah, ini akhirnya ada riya, ada ini. Nauzubillah min. Au fi syai'in min amalik, ataupun sesuatu di dalam amal. Wa iyyaka wal manna bis shadaqah 'alal fuqara faqad warada fihi wa'idun syadid. Hati-hati, yang namanya dalam bersedekah kita mengharap utang budi. Kita sedekah, kita mengambil kesempatan dari sedekah itu tadi dengan cara kita memperlakukan orang itu seperti pembantu atau meminta tolong. Jadi, naudzubillah min. Orang-orang dulu itu bukan hanya masalah sedekah, ngutangi orang. Orang ini ngutangi orang. Misal saya ngutangi orang, contohnya ini saya kalau orang dulu, orang-orang soleh, saya ngutangi orang. Ketika saya sudah ngutangi orang, orang ini saya terus jalan kaki, panas misalnya, panas sekali. Ketika sudah panas, saya mau ngiyup. Ngiyupnya saya itu tadi, di rumahnya orang itu tadi, ngiyup di depan situ, depan teras. Tidak masuk rumah, ngiyup depan teras. Memanfaatkan daripada iupan itu tadi, itu mereka tidak mau. Mending cari tempat yang lain, ngiyup ataupun kepanasan. Daripada ngiyup di tempat orang yang saya pernah utang, saya masih utangi orang itu, masih punya utang. Jadi orang-orang dulu, apalagi kan dalam sedekah. Karena beliau mengatakan hati-hati dalam sedekah. Kalau sampai kita menunggu dengan sedekah kita niat biar orang itu punya utang budi kepada kita, beliau mengatakan di dalam hadis ada peringatan yang sangat keras bagi orang-orang
yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua daripada perbuatan amal-amal yang buruk, yang tidak ikhlas. Semoga Allah Ta'ala angkat derajat kita termasuk golongan orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan segala amal. Dan semoga Allah Ta'ala bersihkan hati kita daripada riya, sombong, ujub, dan lain sebagainya, daripada penyakit-penyakit hati. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat mengamalkan amal yang kita ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah Ta'ala berikan kita istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.